baru tuh belajar dari SD misalnya ada pelajaran komputer kayak gitu, terus SMP dari situ mulai dalamin, oh ternyata kayaknya seru nih belajar komputer. Awalnya mikir kayaknya nggak ada banyak matematika deh di IT gitu kan awalnya. Awalnya. Iya, awalnya. Ternyata itu ada kalkulus dan sebagainya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, selamat datang lagi nih di Talkbox. Di Talkbox kali ini, Minbox otomatis gak akan sendirian ya. Udah ada salah satu Sobat Digital yang keren banget. Pasti penasaran kan siapa? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Ardi. Halo Kak Ardi, apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu kali ya ke Sobat Digital. Boleh. Halo Sobat Digital, nama aku Ardi Dramilio. Saat ini jadi IT spesialis di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kak Ardi, boleh nggak ceritain dulu nih ke Sobat Digital, kesibukannya saat ini selain jadi IT spesialis mungkin ada apa lagi gitu nggak? Saat ini selain kerja, paling pulang kerja antara olahraga atau enggak paling kadang-kadang suka ngasah skill sih, misalnya contohnya belajar-belajar ilmu-ilmu, misalnya di luar IT contoh kayak pajak tuh kayak gimana, pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan lah biasa kayak gitu. Sama paling main game, udah itu aja. Main game ya, nggak lepas ya. Betul. Kak, tadi kan belajar perpajakan ya, emangnya belum di-spill nih, kakak ini emang kerjanya di perusahaan apa sih? Saat ini di dunia perbankan. Di dunia perbankan ya, berarti itu kakak misalnya belajar perpajakan dan di luar IT gitu ya, itu berarti termasuk juga sama dari kerjaan kakak gitu ya? Sebetulnya mungkin sedikit kali ya, ada mungkin entah perpajakan atau misalkan contoh perbankan lainnya kayak kredit gitu-gitu juga nyari tahu gitu sih. Itu kan selain buat kerjaan kita di kehidupan sehari-hari juga penting gitu kan. Butuh ya. Misalnya kayak mau cuci rumah gimana caranya atau apa, itu mungkin ilmu-ilmu di dunia lah. Visioner ya Kak ya, mikir panjang ya. Kalau misalnya upgrade skill di bidang IT sendiri suka nggak sih Kak? Itu cukup suka sih, karena kita sebagai IT kan sekarang di dunia perbankan di dunia IT itu cukup cepat banget ya, jadi kita harus keep up juga. Jadi itu suatu hal yang penting untuk kita sebagai IT ngasah kemampuan kayak gitu. Betul. Dan kalau kakak belum tahu nih, salah satu tempat upgrade skill IT itu ya di IT Box aja. Betul. Soalnya di IT Box itu belajarnya langsung sama praktisi. Jadi langsung sama studi kasusnya gitu Kak. Oke deh, kita back to topic lagi ya Kak ya. Nah kakak ini kan usianya udah 22 tahun nih. Kakak suka IT itu dari umur berapa sih Kak? Sebetulnya awalnya itu berawal dari waktu itu karena waktu SD kira-kira nggak tahu tahun berapa, itu kan internet masih susah ya, masih belum seluas sekarang. Itu orang tua aku tuh papa buka usaha kayak mungkin RT RW net gitu kali ya. Jadi kayak misalnya kita bikin kita kayak langgaran internet agak kenceng, kemudian kita sebarin nih yang mau internet bisa langgaran gitu. Nah dari situ mulai bantu-bantu tuh, walaupun cuma misalkan papa lagi pasang antena atau apa, kita cuma ngeping doang. Nah dari situ tapi tahu IT tuh kayak gini, komputer segala macam gitu. Di saat yang lain belum ada komputer, kita udah punya akses komputer kayak gitu. Nah dari situlah baru nanti papa juga bilang nanti kamu dari IT aja segala macam. Nah orang tua ngomong kayak gitu, nggak, awalnya mikir juga kan, takutnya nggak suka atau apa. Ternyata seiring berjalannya waktu itu seru juga di IT gitu, mulai dari SMP, SMA dan seterusnya. Dari SD ya Kak, berarti udah megang komputer gitu ya. Nah terus kakak taunya, oh ternyata aku tuh suka ya di bidang IT, itu tuh gimana sih Kak? Awalnya mungkin kayak mungkin anak IT kebanyakan tuh biasanya terjunnya itu mulai dari ngegame, misalnya ngegame pikirannya oh seru nih IT, padahal cuma ngegame dan IT itu dua hal yang berbeda gitu kadang-kadang kan. Nah dari situ baru tuh belajar dari SD misalnya ada pelajaran komputer kayak gitu, terus SMP dari situ mulai dalamin, oh ternyata kayaknya seru nih belajar komputer. Awalnya mikir kayaknya nggak ada banyak matematika deh di IT gitu kan awalnya. Ternyata itu ada kalkulus dan sebagainya. Terus ternyata setelah tahu ada matematika di dunia IT ya, gimana tuh Kak? Ngerasa kayak, duh salah jurusan gue kayaknya gitu gak sih Kak? Untuk salah jurusan sih enggak ya untungnya ya. Paling
harus keep up aja, kayak misalnya orang lain belajar ya 1-2 jam mungkin yang saya harus lebih dari itu untuk bisa keep up gitu. Oke, karena jujur li aja aku juga anaknya nggak suka matematika, jadi kadang kalau ngebayangin anak IT kayak matematika tuh kayak hebat banget ya gitu. Tapi kakak sendiri termasuk yang jago matematika atau enggak? Jago sih enggak ya, kalau matematika mungkin lebih ke rajin sih daripada misalnya contoh kayak latihan soal gitu. Kalau untuk kadang-kadang tuh ada ya beberapa mahasiswa atau misalkan siswa-siswi yang nggak belajar aja matematika pinter gitu. Kalau saya tuh enggak gitu. Jadi harus belajar dulu, latihan soal baru. Itu juga belum tentu bisa gitu. Kalau yang kayak gitu bakat ya kayak dari lahir ya. Bawaan lahir. Bawaan lahir udah pinter matematika. Betul. Oke. Kalau kita mah yang penting bawaan lahirnya rajin dulu aja. Rajin aja, coba aja dulu. Iya, betul banget. Oke, Kak, setelah Kakak menjadi software IT spesialis ya, IT spesialis di perbankan nih. Apa sih yang udah Kakak dapetin nih, boleh di-share nggak? Dari IT spesialis sih cukup banyak sih. Awalnya dari kuliah itu kan cuma belajar kayak bahasa pemrograman tuh ya udah gitu, nggak pakai framework, nggak pakai apa, paling mentok-mentok Laravel. Pas jadi IT spesialis tempatnya mungkin sebelum waktu magang juga itu cukup banyak belajar kayak misalnya pakai framework ini, framework itu. Terus biasanya di kampus kita ngerjain tugas itu cuma kayak ya udah tugas paling di konsol atau enggak tugas dengan tujuan untuk menyelesaikan kan, untuk ngasih nilai lah untuk. Nah kalau sekarang tuh kayak bikin program-program yang bisa dipakai oleh banyak orang kayak gitu. Jadi ternyata di perbankan itu dunianya kayak gini, kemudian di IT yang profesional tuh kayak gini gitu. Jadi cukup banyak sih yang banyak hal-hal baru yang kakak temuin ya kak ya, berarti ya. Nah tadi kan kakak sempat mention juga kalau kakak tuh dari magang gitu ya. Itu magangnya di perusahaan yang sama kayak sekarang kakak atau gimana? Iya betul, di perusahaan yang sekarang. Oke, nah FYI aja nih ya ke Sahabat Digital ya, kalau bank yang tempatnya Kak Ardi kerja ini adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, benar kan? Betul. Oke, nah spill dong Kak, caranya mau magang di situ tuh kayak gimana sih? Jadi dulu awalnya itu bermula dari program kampus, karena di kampusku itu ada program 3+1, jadi 3 tahun kuliah, 1 tahun itu magang. Kemudian ketika masuk ke periode magang, maka aku cari tuh kira-kira yang tertarik tuh apa. Sempat juga lamar ke e-commerce gitu, terus ke bank yang sekarang. Nah dari situ dari sebar CV itu baru deh dipanggil interview. Kemudian sebelum interview ada tes dulu, kemudian baru interview, habis itu baru puji Tuhan dapat gitu, terima. Oke. Nah waktu kakak lamar magang ya kak, mungkin ada nih kak tipsnya kayak waktu itu CV kakak tuh kayak gimana sih, atau mungkin portofolionya tuh kayak gimana sih gitu kak? Boleh. Untuk tipsnya mungkin pertama yang pasti kita harus kuasai apa yang di kuliah dulu. Istilahnya dasar-dasarnya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi mungkin dari awal semester sampai ke akhir semester itu kira-kira apa gitu. Setidaknya ketika nanti ditanya harus tahu kayak gitu. Jangan kosong banget ya. Betul. Selain itu mungkin portofolio juga nggak harus sih. Misalnya kayak ada tugas-tugas ataupun apa, atau enggak selain di tugas kuliah pernah bikin apa, itu bisa sih disiapin. Itu menurutku itu bisa jadi hal suatu nilai tambah gitu untuk menjadi kita untuk diterima di perusahaan kayak gitu sih. Kalau waktu itu kakak selain tugas kuliah suka ngerjain project-project luar juga kayak gitu juga nggak sih kak? Sebetulnya kalau yang project IT sih nggak terlalu banyak ya, cuma ada beberapa kegiatan-kegiatan di UKM ataupun organisasi itu yang sedikit nyerempet IT tapi lebih ke panitiaan gitu, tapi acara-acara IT gitu sih. Aku kan sebelum ngobrol-ngobrol sama kakak di sini kan sempat kepoin LinkedIn kakak juga ya. Terus kayak kakak itu pernah ngajar ya kak ya. Itu tuh kakak waktu masih kuliah? Ya betul, waktu masih kuliah. Oke, gimana ceritanya tuh kak bisa ngajar gitu masih kuliah? Jadi waktu itu ada salah satu teman aku, jadi dia pernah jadi murid di salah satu kursus. Kemudian dia ngajakin nih, ternyata dia kursusnya itu buka lowongan. Akhirnya dia ngajakin. Akhirnya ya habis itu dipertimbangi karena ada beberapa kegiatan juga selain itu. Habis itu akhirnya setelah pertimbangan beberapa waktu, akhirnya ya udah kita ambil, kita coba. Awalnya kita ikut seleksi gitu. Bareng teman-teman tuh berarti. Bareng teman-teman. Jadi ikut seleksi, ya sudah akhirnya puji Tuhan keterima. Keterima ya. Iya. Terus pada saat itu kayak sempat ini nggak kayak, aduh kan masih kuliah tapi udah harus ngajarin orang gitu, sempat kayak minder atau takut gitu nggak sih kak?
Minder takut sih pasti ya awalnya karena kan kita belum, apalagi belum pernah ngajar sama sekali gitu. Pasti ada lah minder-minder sedikit, overthinking lah, balik lagi overthinking. Kira-kira bisa nggak ya ngajar, ini ilmunya kepake nggak ya atau enggak gampang dimengerti nggak ya kita ngomong pas itu, ada sih pasti. Tapi berarti Kak Ardi ini tipikal yang overthinking juga ya Kak ya? Sedikit. Oh sedikit, nggak apa-apa ya, overthinking buat kemajuan. Betul. Oke. Nah Kak Ardi sendiri emang dulu waktu kuliah itu ada nggak sih Kak selain Kakak di kampus gitu, belajar IT itu di mana lagi gitu Kak? Belajar IT selain di kampus mungkin selain di organisasi juga ya, di organisasi kan cukup belajar beberapa skill, baik hard skill maupun soft skill gitu. Itu juga lihat-lihat di internet sih, kayak YouTube kayak gitu, tutorial-tutorial. Oh oke. Nah ini menarik nih, waktu Kakak belajar tutorial di YouTube gitu ada kayak ngerasa kebingungan gitu nggak sih Kak? Pasti sih, karena kalau dari kita video gitu kan pasti belajarnya satu arah doang kan, kita cuma ngeliatin dia ngomong tapi kita nggak bisa ngasih feedback apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa bagian yang misalnya bingung tapi ya udah nggak bisa nanya juga ke orangnya kayak gitu. Oke. Nah kalau di IT Box tuh nggak kayak gitu Kak. Ya balik lagi. Kalau di IT Box tuh ada forum grup diskusinya Kak. Jadi kalau misalnya nonton terus bingung langsung tanyain aja ke coachnya gitu. Oke. Biasa ya, balik lagi. Oke. Nah sekarang kita cerita tentang day to day Kakak selama menjadi IT spesialis di salah satu bank swasta terbesar ya Kak. Oke. Itu kayak gimana sih Kak? Apakah datang kantor langsung ya ngoding gitu atau kayak ternyata lebih banyak meetingnya daripada ngodingnya atau gimana sih Kak? Kalau itu sebetulnya per tim beda-beda ya. Cuma kalau yang aku jalanin itu sebetulnya ngoding juga iya, tapi nggak melulu ngoding gitu. Awalnya aku kira juga paling ke kantor datang ngoding sampai pulang gitu. Ternyata di balik itu banyak hal-hal yang terjadi. Contohnya misalnya kita ngobrol dengan tim atau enggak kita baca-baca requirement atau enggak kita meeting dengan tim-tim lain, karena di tempat aku kerja itu kita nggak one man show gitu. Jadi contohnya kita butuh ada orang-orang database-nya itu punya tim-tim sendiri, jadi kita saling berkolaborasi gitu lah. Jadi kita set meeting untuk membicarakan hal tersebut gitu sih. Nggak melulu ngoding terus. Oke, jadi nggak selalu buka laptop, datang buka laptop, ngoding gitu, nggak gitu ya. Berarti di sini kerja sama tim sangat dibutuhkan ya Kak. Betul. Kalau misalnya berarti kalau aku tanya pengalaman uniknya kerja sama senior developer tuh ada nggak Kak? Sejauh ini sih yang unik banget sih belum ada ya. Kita kayak karena masih baru juga, belum lama, jadi ya udah kayak biasa-biasa aja kerja. Paling unik-uniknya ya kita sering-sering bercanda bareng gitu, makan bareng. Ya sering ketawa-tawa bareng lah, nggak cuma stigmanya anak IT serius, ya anak IT diem-diem, nggak juga sih, semuanya atasan-atasan enak-enak, lucu-lucu semuanya. Oke. Berarti ini mematahkan stigma ya Kak, karena kan kayak biasanya junior sama senior tuh ada gap gitu ya Kak ya, udah mah anak IT gitu yang serius-serius gitu kan. Berarti sebetulnya kenyataannya semelebur itu ya Kak ya. Betul. Oke, berarti nyaman ya Kak kerjanya ya? Nyaman lah puji Tuhan. Oke. Nah Kak aku mau tanya nih, setelah Kakak udah masuk ke dunia kerja ya dari kuliah, berarti udah lulus ya Kak sekarang ya? Udah, sekarang lagi nunggu wisuda aja. Lagi nunggu wisuda aja ya. Nah, menurut Kakak setelah terjun ke dunia kerja, perlu nggak sih Kak kita tuh upgrade skill IT terus-terusan gitu? Kita sebagai orang IT, apalagi di dunia modern ini, perkembangan teknologi itu kan cukup pesat ya. Jadi kita tuh sebagai orang IT jangan sampai ketinggalan. Itu perlu banget sih kita untuk upgrade skill ke depannya. Apakah kira-kira teknologi yang baru itu apa? Kemudian kira-kira apakah teknologi tersebut bisa diterapkan di perusahaan kita kayak gitu. Itu sangat penting sih. Oke, berarti selain upgrade skill juga harus melek info terbaru ya kayak tentang IT ya. Oke, ngomong-ngomong tentang, tadi kan aku ngomong IT gitu ya. Emangnya bahasa pemrograman favorit Kakak gitu ada nggak? Sejauh ini pakai bahasa pemrograman favorit Java paling. Java. Itu dari kuliah Kakak belajar Java itu atau baru? Dari kuliah, dari semester 2 kalau nggak salah, mata kuliah OOP itu udah pakai Java. Oke. Dan memang di pekerjaan Kakak sekarang juga pakai Java ya berarti ya? Di magang dulu juga pakai Java, framework Spring Boot gitu. Oke, berarti memang ilmu dari kuliah sampai sekarang kepake ya Kak itu bahasa pemrogramannya ya.
Oke, nah Kak, menjadi seorang IT spesialis ya Kak, apa sih tantangan terbesar yang udah Kakak rasain gitu? Mungkin sejauh ini tantangan terbesarnya itu adalah adaptasi ya, karena kita sebagai IT spesialis itu nggak cuma misalnya khusus untuk backend doang gitu atau frontend doang, tapi biasanya kita sedikit banyak kita harus kuasai semuanya gitu. Misalnya walaupun kita fokus di backend, kita tetap harus sedikit-sedikit tahu tentang frontendnya kayak gimana. Kemudian selain dari codingannya sendiri, kita juga mungkin belajar sedikit-sedikit tentang deploymentnya kayak gitu, server-servernya kayak gimana, kayak gitu sih paling. Mungkin yang di kuliah itu nggak terlalu banyak dibahas gitu ya, di kerjaan ternyata cukup pakai. Itu sih yang jadi lumayan tantangan. Tapi dari penjelasan Kakak aku jadi kepo nih, emangnya kalau IT spesialis itu fokus ke back end atau mungkin ada IT spesialis yang fokus ke front end gitu atau gimana sih Kak? Kalau saat ini sebetulnya kita nggak dibagi-bagi sih, tergantung aplikasi yang kita tanganin apa, kemudian dari tim tersebut kira-kira pembagiannya seperti apa. Misalnya contohnya bisa aja kita seringnya pakai back end, kemudian nanti atasan kita tugasnya kita lebih di back end bisa, atau enggak nanti ada front end-nya kita dibantu di front end juga bisa gitu. Oh oke, berarti nggak, makanya tadi Kakak bilang ya harus bisa juga front end gitu ya, betul, karena betul. bisa aja di suatu project Kakak tiba-tiba disuruh front end, padahal Kakak biasanya di back end gitu ya? Iya bisa aja. Oh oke, berarti harus siap segala tantangan ya Kak ya? Betul. Oke deh, Kak terakhir deh. Aku mau tanya tips nih buat sobat digital yang mau belajar IT gitu ya. Mungkin mereka masih ragu gitu kayak, aduh susah ya ternyata belajar IT dan masih takut gitu. Mungkin ada tipsnya Kak? Mungkin untuk yang belajar pertama harus tahu dulu IT itu adalah luas banget ya, nggak cuma kayak web doang kayak gitu. Jadi IT itu luas banget gitu. Ada contoh misalnya ada hardware-nya gitu, ada server-server atau jaringan dan sebagainya. Itu kita pertama harus cari tahu dulu minatnya di mana. Misalnya contohnya aku minatnya di backend atau di web programming kayak gitu. Nah itu ketika kita udah tahu sukanya di mana, baru deh kita cari tuh kira-kira teknologi-teknologi yang digunain itu apa di pekerjaan yang kita mau kayak gitu. Selain misalnya contohnya kita ngambil kuliah di IT gitu untuk belajar IT. Nah selain itu juga kita bisa nambah-nambah skill di luar-luar. Contohnya misalkan ada di course-course gitu, contohnya di IT Box. Yes. IT Box. Nah, jadi itu cukup membantu sih untuk kita. Apalagi di kuliah itu kan cuma belajar dasar-dasarnya doang. Ternyata waktu aku masuk ke dunia kerja itu banyak yang nggak dipelajari di kuliah gitu. Jadi jangan berhenti belajar dari kuliah. Itu sih paling. Oke, abis kuliah atau sambil kuliah sambil belajar di IT Box. Betul ya kan? Karena langsung ada studi kasusnya gitu kan. Oke, Kak, aduh aku tuh jadi ada satu pertanyaan lagi deh, jadi kepo deh ini. Soalnya kan tadi kayak ada back end, ada front end gitu kan Kak. Sorry baru terlintas ya Kak ya di otak aku ya. Berarti kan sekarang tuh ada teknologi namanya full stack. Bisa back end, bisa front end. Itu kalau di dunia kerja sendiri itu tuh memang perlu gak sih Kak menurut Kakak skill full stack itu, atau kayak ya udah back end aja ntar sambil belajar front end gitu, atau gimana menurut Kakak? Kalau ini mungkin lebih ke tergantung perusahaannya ya, pembagiannya seperti apa. Cuma kalau yang di tempatku mungkin bisa dibilang lebih ke full stack sih. Cuma biasanya itu atasan-atasan kita tuh kayak cari tahu juga kita tuh lebih minatnya di mana gitu. Misalnya contohnya aku lebih minat di back end, biasanya dikasih tugasnya lebih ke back end kayak gitu sih. Walaupun kita full stack tapi sebisa mungkin kita kerjain apa yang kita suka atau enggak apa yang kita kuasai. Itu sih. Oke. Tapi memang perlu ya Kak ternyata menguasai kedua itu ya. Perlu. Oke. Nah kebetulan ada full stack Kak. Soalnya ada pelajaran full stack di IT Box gitu. Sorry too much marketingnya di sini. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Kak Ardi udah sharing-sharing sama aku dan juga sama sobat digital semua. Sukses dan sehat selalu ya Kak ya. Terima kasih. Oke deh sobat digital, makasih loh yang udah nonton Talkbox kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan info terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya sob. Bye. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.